Salam, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada hari ini, hari Minggu, tanggal 10 April tahun 2020, kita bersama-sama melaksanakan ibadah dalam rangka ibadah perayaan Paskah tahun 2020. Liturgi yang kita gunakan sesuai dengan liturgi yang diberikan kepada kita, yaitu liturgi Hari Raya Paskah yang pertama Gereja Kalimantan Evangelis. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita mempersiapkan diri kita untuk memasuki ibadah. Kita masuki saat teduh. Baiklah, kita awali ibadah kita dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 8 ayat yang pertama, bagimu Tuhan nyanyianku, dan sidang jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita menerima khotbah dan salam. Kita habiskan ibadah kita dengan menerima khotbah dan salam. Ibadah hari Paskah ini jadi dalam nama Bapa yang telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara mati, damai sejahtera bagi kami. Silakan duduk kembali. Nas pembimbing untuk kita terambil dari Mazmur pasal 118. Mazmur 118 ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16 yang berbunyi demikian. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Amin. Kita sambut nas pembimbing tadi dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 195 ayat yang pertama dan ayat yang kedua di makam yang gelap. Terpadi menanti
Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa secara litani menurut Yesaya 64 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Sekiranya Engkau mengoyakkan langit dan Engkau turun, sehingga gunung-gunung goyah di hadapan-Mu. Seperti api membuat rangkas menyala-nyala, dan seperti api membuat air mendidih. Untuk membuat nama-Mu dikenal oleh lawan-lawan-Mu, sehingga bangsa-bangsa gemetar di hadapan-Mu. Karena Engkau melakukan kedahsyatan yang tidak kami harapkan, seperti tidak pernah didengar orang sejak dahulu kala. Tidak ada telinga yang mendengar, dan tidak ada mata yang melihat seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Engkau menyongsong mereka untuk melakukan yang benar dan mengingat jalan yang Kau tunjukkan. Sesungguhnya Engkau ini murka, sebab kami berdosa. Terhadap Engkau kami memberontak sejak dahulu kala. Demikianlah kami sekalian seperti orang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tidak ada yang memanggil nama-Mu, atau yang bangkit untuk berpegang kepadamu. Sebab Engkau menyembunyikan wajah-Mu terhadap kami, dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan. Ya Tuhan, janganlah murka amat sangat, dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya, pandanglah kiranya kami sekalian adalah umat-Mu. Amin. Marilah kita berdiri. Dengarkanlah berita anugerah. Saudara-saudara, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang bangkit, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Percayalah kepada Injil ini dan hiduplah dalam damai sejahtera. Amin. Kita sambut berita anugerah dengan menyanyi kembali dari nyanyian Kidung Baru, nomor 90, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Yesus, Engkaulah Raja. Di bukit Golgota
rangka ibadah Paskah, yaitu terambil dari kitab Yeremia pasal yang ke-31 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Namun sebelumnya marilah kita bersama-sama berdoa. Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, Allah yang bangkit dari antara orang mati, yang kami peringati pada saat ini. Kami bersyukur ya Tuhan, di hadapan kami saat ini terbentang firman-Mu yang akan kami baca bersama-sama. Urapilah kami semua ya Tuhan, agar kami dapat mengerti akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yeremia pasal 31 ayat pertama sampai ayat yang ke-6 dengan judul Perjanjian Baru. Firman Tuhan berbunyi demikian. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan. Aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel, dan mereka akan menjadi umatku. Beginilah firman Tuhan. Ia mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari padang itu. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali, sehingga engkau dibangun, hai anak darah Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana, dan akan tampil dalam tarian-tarian orang yang bersukaria. Engkau akan membuat kebun anggur kembali di gunung-gunung Samaria. Ya, orang-orang yang membuatnya akan memetik hasilnya pula. Sungguh akan datang harinya bahwa para penjaga akan berseru di gunung Efraim. Ayo marilah kita naik ke Sion, kepada Tuhan Allah kita. Amin. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Baiklah, sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, marilah kita memuji Tuhan kembali dari nyanyian Kidung Baru nomor 90 ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Yesus, Engkaulah Raja. Mengikut langkahmu.
Shalom, selamat pagi, salam sejahtera Bapak Ibu sidang jemaat yang berada di rumah, yang bersama-sama kita beribadah untuk merayakan hari Paskah, hari sukacita bagi orang yang percaya, dan kiranya damai sejahtera Tuhan itu ada beserta kita. Dan sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur terima kasih kepada Engkau yang baik. Engkau berikan kepada kami waktu dan kesempatan untuk bersama-sama berbagi cinta Tuhan kepada rumah tangga kami, saudara-saudara kami, pada jemaat-Mu, pada mereka yang dilesu, sehingga keberadaan hidup kami berarti dan berguna dan berdampak bagi orang lain. Dan terima kasih hari ini Engkau berikan waktu dan kesempatan bagi kami untuk belajar akan firman-Mu. Kami percaya Tuhan dengan firman-Mu, Engkau meneguhkan kepada kami kekuatan iman pengharapan, sehingga masa depan kami ada di tangan Tuhan. Berkati kami ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kuasa firman Tuhan itu memberikan kepada kami hati dan kehidupan yang terus berpadanan dengan firman-Mu. Terpujilah Yesus Kristus yang memberkati firman-Mu ini. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini sesuai dengan Almanak Gereja Perlambatan Evangelis, yaitu diambil dari Injil Yohanes pasal yang 20 ayat pertama hingga ayat yang ke-10 dengan judul berikut Kebangkitan Yesus. Saya akan bacakan demikian dengan pertolongan Tuhan. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti dengan kebangkitan Yesus Kristus. Apa hubungannya dengan cerita Stefan? Menjauhkan diri dari keramaian. Pada saat ini orang mengatakan bahwa iblis itu ada di tempat yang sunyi, sepi, yang gelap. Tidak. Saat ini banyak orang yang berjubel, berbondong-bondong mendatangi keramaian. Mungkin pada saat ini kita menyukai keramaian, tapi lupa datang beribadah kepada Tuhan. Mungkin pada saat ini orang beramai-ramai melakukan dosa, berjamaah, tapi melalui anjuran pemerintah. Dan Tuhan juga menginginkan pada saat ini bagaimana kita menjauhkan diri dari keramaian, supaya kita lebih fokus kepada Tuhan, supaya rumah tangga kita lebih kita fokuskan untuk mengasihi bahwa Yesus Kristus itu bukan hidup di keramaian itu, tapi mau Tuhan hidup di rumah tangga kita masing-masing. Kita tampilkan Yesus yang hidup dalam rumah tangga kita, kepada anak-anak kita, kepada suami kita, kepada keluarga kita yang paling yang kita cintai. Menjaga jarak. Kadang-kala kita sangat-sangat dekat dengan dosa, karena kadang-kala kita mempunyai hubungan yang dekat dengan orang lain, kita sulit menolak dosa. Tuhan menginginkan pada saat ini, jagalah jarak dengan orang-orang, tapi dekatkanlah jarakmu kepada Tuhan, karena Tuhan rindu untuk mendengarkan doa.
Sucikan mulut kita ini supaya kita dapat berdoa, meminta, bukan menghujat atau menghakimi. Mencuci tangan. Berarti tangan kita ini seringkali ada virus. Mungkin dengan tidak sengaja kita sering menggunakan tangan kita mengambil hak orang lain, menekan orang lain. Mari, Yesus Kristus telah mati, mencurahkan darahnya untuk mencuci tangan tubuh kita sekalian, supaya kita kudus, suci, sehingga kebangkitannya pun terjadi dalam kehidupan kita. Pola hidup sehat. Orang yang sehat bukan hanya karena makanan, tapi karena pola pikir. Bagaimana pola pikir yang diinginkan Tuhan? Hidup sederhana, hidup bersyukur, hidup penuh dengan kasih, mengampuni, sehingga imun dalam tubuh kita semakin kuat, sehingga kuasa kegelapan pun tidak akan pernah mengganggu kekuatan iman pengharapan kita, karena kita mengikuti pola hidup Yesus. Bapak Ibu sedang jemaat yang terkasih, sekali lagi, apa arti kebangkitan Yesus Kristus? Tanpa kebangkitan Yesus Kristus, iman Kristen tidak ada. Salib akan kelihatan menyedihkan dan memalukan sebagai akhir hidup Yesus. Yesus hanya dilihat orang saja sebagai orang yang baik, orang yang suci, orang yang hebat sebagai penyembuh, tapi bukan Tuhan dan Juru Selamat kita. Kebangkitan Yesus mendatangkan hidup yang baru. Kebangkitan Yesus Kristus adalah jaminan atas segala pengharapan kita dalam menghadapi virus corona ini. Mari kita bersama-sama. Yesus telah mengalahkan kematian. Kita bisa bersama-sama mengalahkan virus corona itu dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah, dengan menguatkan iman pengharapan kita, dengan pola hidup yang baik seperti yang diinginkan Tuhan. Sesuatu yang ada dalam dunia ini terjadi tidak mungkin Tuhan tidak melihat. Jangan kita melihat negatif, tapi mari kita melihat secara positif. Dan inilah saatnya kita mencari Tuhan. Inilah saatnya Tuhan mau memberkati setiap rumah tangga Kristen yang dimana pada saat ini gereja tidak dibuka, rumah-rumah ibadah tidak dibuka, karena Tuhan mau hadir kepada setiap rumah tangga Kristen, menjadi menara doa, menjadi rumah tangga Kristen yang diberkati dan dikuatkan. Kalau kita mengingat Paskah pada dalam Perjanjian Lama, di mana dikatakan setiap rumah Kristen, orang percaya, dioleskan darah domba. Saat ini Tuhan Yesus Kristus ingin mencurahkan darah yang kudus untuk memberkati, melindungi semua orang Kristen dan orang percaya, supaya selamat dalam pemikiran, selamat dalam masa depan, bahkan selamat dalam menghadapi virus corona ini. Semoga kita dapat menghadapi segala sesuatu dengan pertolongan Tuhan, dan kebangkitan Yesus Kristus menjadi sukacita bagi kita semua dan pengharapan bagi kita semua bahwa masa depan dalam Tuhan sungguh baik, benar adanya, dan sungguh indah di dalamnya. Tuhan memberkati kita selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Ajar kami untuk bersekutu dengan Engkau. Ajar kami untuk merangkul keluarga kami. Ajar kami merangkul untuk orang lain Tuhan, supaya kami semakin dikuatkan, supaya kami semakin mencari Engkau, Allah yang hidup dalam rumah tangga kami, Allah yang hidup dalam setiap pribadi, Allah yang hidup dalam setiap pemerintahan kami, Allah yang hidup dalam setiap kendali dalam kehidupan kami, supaya kami pun mendapatkan kehidupan yang kekal, damai, sukacita, pertobatan, dan hidup yang benar dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Yesus Kristus. Inilah kehidupan kami. Berkatilah kami sekalian dengan firman-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami. Amin. Firman Tuhan yang sungguh indah untuk kita dalam rangka kita memperingati hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita memasuki doa syafaat, mari kita memuji Tuhan kembali dari nyanyi ungkup ayat yang pertama dari nomor 73, Haleluya Yesus Benu.
Ibu sekalian yang ada di rumah, kita bersama-sama merendahkan diri kita bawa seluruh hidup pergumulan kita ke hadapan Tuhan Yesus Kristus, kita bawa dalam rangkaian syafaat kita. Kita berdoa. Allah Bapa Tuhan kami di dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, karena pada saat Minggu pagi hari ini, hati kami beria-ria di dalam Engkau. Karena meskipun kami dihalang oleh berbagai persoalan dan berbagai pergumulan dunia yang dialami saat ini, sehingga tidak dapat membuat kami bersatu dalam rumah untuk memuliakan Engkau. Tapi kami bersyukur karena Tuhan punya banyak cara, dan bahkan Tuhan punya cara dan bahkan rencana yang besar untuk menjadikan kami mengerti dan mengetahui serta hidup dalam persekutuan di dalam Engkau. Meskipun kami tidak dapat bersatu di rumah ibadah-Mu ini, tetapi Engkau Tuhan yang menjadikan rumah-rumah setiap keluarga Kristen menjadi gereja-gereja kecil yang hidup, yang membawa hidup dan kehidupan dan bahkan mengumandangkan pujian dan syukur dan penyembahan di dalam keluarga. Sehingga di situ kehidupan keluarga menjadi keluarga yang hidup dan yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kini Tuhan kami bawa setiap pergumulan kami pada saat hari ini dalam kekuatan kuasa. Masalah kami, pergumulan kami Tuhan, keluarga kami, anak kami, istri kami, saudara-saudara kami, ayah ibu kami, tetangga kami, bahkan jemaat milik kepunyaan Tuhan kami bawa dalam kekuatan kuasa-Mu dalam pemeliharaan. Bangsa dan negara ini Tuhan kami bawa dalam hadirat-Mu Tuhan. Bahkan dunia ini kami bawa dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Biarlah melewati peristiwa Paskah ini, kami dimenangkan, kami ditahirkan, kami dipulihkan, kami dibangkitkan, sehingga lenyaplah segala rasa kerapuhan, lenyaplah rasa ketakutan dan kegentaran. Karena kami ternyata tidak seorang diri, tetapi ada pembela agung kami yang Maha Tuhan, Maha mengerti dan Maha peduli, yang telah ambil bagian seluruh kehidupan kami dari segala ketidakberdayaan kami. Itu dengan mati menderita di atas kayu salib karena kami, untuk menanggung dosa kami, hutang kami, dan menanggung segala hal yang tidak mungkin kami tanggung. Ia yang siap untuk menanggungnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di tengah-tengah pergumulan dunia saat ini menghadapi pandemi, yaitu COVID-19, ia menyebabkan kematian di mana-mana di santero pelosok dunia ini. Tetapi kematian dan kebangkitan Kristus memberikan harapan baru dan kekuatan baru bagi dunia saat ini, yang memenangkan kami, memampukan kami untuk tegak berdiri dan dapat belajar untuk mengintrospeksi diri kami, belajar untuk bangkit dan mempercayakan Kristus menjadi nahkoda kehidupan kami. Walau Bapa Tuhan kami dalam Yesus Kristus, lindungi segenap keluarga-keluarga Kristen dalam pergumulannya. Berikanlah mereka kekuatan, kemampuan, kesanggupan untuk menghadapi pergumulan yang sama. Juga bangsa-bangsa, para pemimpin-pemimpin bangsa, berikan hikmat dan pengertian dan akal budi, agar mereka dapat membawa bangsa-bangsa masing-masing hidup dalam takut akan Tuhan dan membawa seluruh rakyatnya untuk dapat merenung
arti dan makna sebuah kehidupan di hadapan Allah. Demikian juga Tuhan kami berdoa untuk para pejuang-pejuang yang membela akan keberlangsungan kehidupan daripada manusia yang Tuhan percayakan dan Tuhan sedang pakai dengan hikmat manusia yang terbatas, yaitu melewati para dokter jururawat. Kami berdoa Engkau berkenan memakai mereka semua, Tuhan, menolong mereka, memberikan mereka kemampuan, kesanggupan hingga mereka bertekuk lutut di hadapan Engkau dan memohon belas kasihan-Mu bercampur tangan pada setiap pekerjaan mereka, sehingga mereka bersedia untuk dipakai menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk menyembuhkan, untuk memulihkan keadaan saudara dan saudari kami baik sebangsa setanah air maupun yang ada di seluruh dunia saat ini. Bagi mereka yang saat ini bergumul dengan sakit penyakit akibat dampak daripada virus corona dan sakit penyakit dalam bentuk apapun, kami mohon kekuatan daripada Tuhan, memberikan mereka kemampuan, kesanggupan untuk dapat merenung dan kembali kepada kehendak Tuhan dan mengintrospeksi diri, mereview ulang setiap hal yang terjadi masa lampau sehingga kembali kepada kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya apa yang terjadi di tengah-tengah dunia saat ini, ini semua dalam kerangka Tuhan memurnikan kami semua agar kami kembali kepada kehendak-Mu, agar dinyatakan segala kecongkokan kami, keangkuhan kami, kesombongan kami, keegoisan kami. Nah, seringkali kami membusungkan dada ketika kami diberi lebih daripada Tuhan. Ketika Tuhan mempercayakan segala sesuatu, baik kami menjadi orang kaya, baik kami menjadi orang yang pintar, cerdas, pandai, baik kami para pejabat, pemimpin di dunia ini, seringkali kami melupakan siapa kami. Dan kami percaya Tuhan, dengan cara ini Tuhan punya rencana dan Tuhan punya tujuan. Untuk itu Tuhan, biarlah kami dapat belajar di setiap peristiwa ini, agar setiap lutut bertekuk dan setiap lidah mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat, Sang Empunya kehidupan, sehingga pujian dan hormat dan syukur hanya kepada-Mu Bapa. Tolong Tuhan lindungi para umat-Mu, lindungi juga para pelayan-pelayan-Mu, para hamba-hamba-Mu yang melayani jemaat-jemaat Tuhan dalam kondisi seperti ini. Berikanlah mereka kekuatan, kemampuan, kesanggupan, jika mereka nantinya satu persatu datang ke rumah-rumah jemaat untuk mendoakan dan bahkan untuk memberikan kekuatan serta melayani mereka dalam perjamuan kudus, dalam setiap rangkaian-rangkaian seperti itu Tuhan. Secara manusia rentan untuk terjadi penyebaran dan bahkan berdampak kepada kesehatan kami, tetapi kami hanya bersandar dan memohon kekuatan kepada Tuhan. Ketika kami menyadari bahwa kami terbatas, kami hanya datang dan berlari dan memohon pengasihan-Mu yang tak terbatas ini, agar memberikan kekuatan, kemampuan dan kesanggupan bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa kami, inilah permohonan kami Bapa. Ampuni segala dosa salah pelanggaran kami yang telah kami lakukan, agar kami layak dan berkenan kepada-Mu Tuhan. Akhirkan dan pulihkan kami, agar kami menjadi pribadi yang baru, yang dimurnikan oleh rencana Allah yang besar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan
sampai selama-lamanya. Amin. Sidang Jumat yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita berdiri. Kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita, yang setelahnya nanti kita tutup dengan menyanyi Haleluya, Haleluya, Haleluya. Marilah kita ucapkan bersama-sama demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Sekarang tiba saatnya bagi kita untuk menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Sebagai nas pengantar persembahan kita, yaitu terambil dari Mazmur 118, maksud kami 116, ayat yang ke-12, ayat yang ke-17 dan yang ke-18, yang berbunyi demikian. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nasyarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Marilah kita menyerahkan persembahan kita di dalam doa. Kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, yang kami sembah dan kami kenal di dalam Putra-Mu Yesus Kristus, saat ini kami bersyukur ya Tuhan, meskipun dalam keterbatasan gerak-gerik kami, Engkau tidak membatasi berkat-Mu untuk kami masing-masing. Melewati usaha dan pekerjaan kami, Engkau memberikan berkat-Mu. Dan jika saat ini kami memberikan persembahan kami sadar bahwa itu semua daripada Tuhan dan kami kembalikan kepada-Mu. Diberkati ya Tuhan persembahan kami. Terlebih juga Tuhan, berkatilah kehidupan kami, agar hidup kami boleh kami persembahkan menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Untuk mengiringi persembahan kita, mari kita memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Baru nomor 199, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Sudahkah yang terbaik kuberikan?
damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Kasih karunia menyertai kamu, orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih yang tidak binasa. Amin. Demikianlah ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Atas nama majelis saya menyampaikan selamat merayakan Paskah kepada seluruh jemaat. Terima kasih.